Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lele Komariah, 18, 17, 40, 30, 19 akan sedikit memaparkan materi tentang administrasi kesiswaan atau administrasi peserta didik. Administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik di dalam KBBI berarti orang atau anak yang sedang berguru, dalam kurung belajar atau pengantar. Jadi administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam upaya mengelola peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru yaitu memberikan layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, keinginan, serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Kemudian, tujuan administrasi peserta didik yaitu secara umum administrasi kesiswaan yaitu mengatur kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan tersebut mendukung proses belajar di sekolah lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara teratur. Kemudian, tujuan khusus administrasi kesiswaan yaitu sebagai peningkatan pengetahuan, kemampuan dan psikomotor peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, dan menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan terpenuhinya hal tersebut, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Sedangkan tujuan administrasi peserta didik menurut MC Genau yaitu yang pertama ada membantu semua peserta didik belajar bagaimana menggunakan waktu luang secara lebih bijaksana. Yang kedua yaitu membantu semua peserta didik meningkatkan dan memanfaatkan secara membangun bakat dan keterampilan unik yang mereka miliki. Membantu semua peserta didik mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan kreasi baru. Membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap kegiatan yang kreatif. Membantu semua peserta didik meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam berfungsi sebagai pemimpin atau anggota kelompok. Membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih realistis dan positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian yang terakhir itu, membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap sekolah sebagai hasil partisipasi dalam program kegiatan peserta didik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan dari adanya administrasi peserta didik yaitu dalam pendidikan yaitu untuk mengatur semua kegiatan yang dimiliki peserta agar proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien sehingga tujuan pendidikan tercapai dengan maksimal. Sedangkan tujuan khusus yaitu membantu peserta didik meningkatkan dan mengembangkan sikap, pengetahuan, kemampuan dan keterampilan terhadap sesuatu hal, membantu peserta didik mengembangkan minat, bakat sesuai kebutuhannya. Membantu peserta didik mengembangkan sikap positif dan realistis, membantu peserta didik menggunakan waktu luangnya, dan membantu peserta didik untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya dengan tercapainya dan terselesaikannya pendidikan dengan maksimal.
Selanjutnya yaitu ada proses administrasi peserta didik. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu kegiatan administrasi pada awal tahun pelajaran, yang kedua administrasi selama tahun pelajaran, dan yang ketiga itu administrasi akhir tahun pelajaran. Yang pertama itu kegiatan awal tahun pelajaran. Kegiatan awal tahun pelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah yaitu melaksanakan penerimaan murid baru. Penerimaan murid yaitu merupakan proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu. Kegiatan-kegiatan dalam penerimaan murid baru ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama ada penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat murid baru, dan pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Selanjutnya yaitu selama tahun pelajaran. Kegiatan lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan sekolah. Dengan pemahaman terhadap lingkungan itu, diharapkan dapat tercipta suatu keadaan di mana murid lebih tertib dan lebih mementingkan tugas-tugas belajarnya dibandingkan dengan kegiatan pribadi lainnya di sekolah. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid, yaitu yang pertama ada orientasi untuk murid baru. Kegiatan yang diberikan dalam masa orientasi ini yaitu yang pertama itu ada perkenalan, penjelasan tata tertib sekolah, penjelasan tentang fasilitas sekolah, dan peraturan kehadiran murid. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran murid diantaranya yaitu ada papan absensi harian murid, buku absensi harian murid, buku rekapitulasi absensi harian murid sekolah, dan papan rekapitulasi absensi harian murid sekolah. Promosi dan mutasi murid, yaitu yang pertama ada prinsip-prinsip promosi, mutasi, prosedur mutasi, tata tertib sekolah, dan ganjaran dan hukuman. Ganjaran merupakan imbalan yang menyenangkan yang diterima murid karena prestasinya dalam berusaha untuk mengerjakan sesuatu. Hukuman yaitu imbalan yang tidak menyenangkan yang harus diterima murid akibat tingkah laku mereka dinilai sekolah tidak pada tempatnya. Kemudian kegiatan yang terakhir itu ada akhir tahun pelajaran, yaitu pelaksanaan UN atau ujian nasional dan UAS atau ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut. Yang pertama itu ada pelaksanaan UN atau ujian sekolah, kenaikan kelas, dan instrumen administrasi peserta didik secara manual dan elektronik. Catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada catatan data siswa untuk sekolah dan catatan siswa untuk masing-masing kelas. Kemudian untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi kesiswaan, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Instrumen yang dimaksud yaitu berupa buku-buku, format-format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Instrumen yang dimaksud yaitu seperti buku induk, buku klaper, buku atau daftar keadaan siswa, daftar hadir siswa, dan file penyimpanan berkas siswa. Peran guru dalam administrasi peserta didik yaitu diantaranya peranan guru. Yang pertama itu, guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas.
Selanjutnya yaitu ada peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1. Di samping kepala sekolah, tugas guru yaitu membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga itu ada pengaturan kehadiran murid di kelas. Guru pun mempunyai andil yang besar. Guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Guru juga harus berperanan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat baik. Guru juga harus berperanan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat. Yang terakhir itu menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh atau panutan bagi murid-muridnya. Sekian, terima kasih.